cari sekam padi. Jadi ini kita gali kurang lebih sekitar 50 cm. Dalamnya? Ya, dalamnya. Ini lingkaran galinya sampai di sini. Ini kita gali semua dulu, tanahnya diangkat, ambil sekam, nanti diaduk. Ini kesalahan menanamnya, Bu? Ini ke Bapak yang bakar apa yang Sekam biasa aja. Sekam biasa. Sekam ada yang sekam mentah, sekam mentah. Sekam mentah aja. ya. Kalau untuk perangsang pertumbuhan akar nanti kita treatment sama pupuk cair aja. Itu apa? Perbandingannya tanah dengan sekamnya? Ini nanti kan digali nih. Gali. Lebarnya segini. Ya. Nih lebar galian nih. Ya, kurang lebih 2 cangkulan inilah. Ya. Gali dalamnya 50 cm. Tanahnya diangkat semua, tanah di pinggir. Nah, tanah yang diangkut itu ditaburkan sekam, diaduk. Diaduk sama sekam. Kembalikan lagi ke sini. Nah, terus yang atas ini kita cangkul-cangkul tipis, kasih NPK dulu. Nah, baru nanti bikin pupuk cair. Bahan dasarnya dari ikan. Cari aja ke pasar ikan tongkol, digiling, hancur, fermentasi, campur EM4, kasih air, udah siramkan aja. Nah, fungsi dari sekam itu, ini kemungkinan pohon jadi responnya begini, perkembangan akar itu nggak maksimal. Nah, dengan adanya penambahan sekam itu, kita harapkan si akar ini bergerak di tanah yang remah, akar mudanya ini. Jadi dia bisa respon ke pohon itu jadi lebih bagus, insya Allah seperti itu. Jadi ibaratnya tanah ini kita remahkan, harapannya dia bergerak. Ini kan sudah akar durian. Ini Akar durian itu? Iya, akar durian. Tipe akar durian itu kayak begini. Ini tanahnya harus ditinggiin lagi ya Pak ya? Nggak perlu ditinggiin. Nggak usah. Kalau kita mau tinggiin dari awal aja. Jadi kita caranya dengan model tadi itu harapannya si perkembangan akar ini kita perbaikin. Yang mungkin sekarang stagnan, entah karena tanah yang nggak respon atau kurang hara di dalam tanahnya. Karena intinya kalau perkembangan durian itu tidak maksimal, berarti asupan makanan yang tersedia di dalam tanah itu tidak mencukupin. Itu aja, sederhananya seperti itu. Karena kalau kita bilang ini tempatnya becek, enggak, iya kan? Menghalangin akar berkembang bagus, ya kalau tanahnya becek, ini kan nggak becek. Berarti kesediaan hara di dalam tanah itu nggak cukup. Jadi itu kita tambahkan. Tadi Ada kemungkinan gangguan dari apa jamur atau apa? enggak. Ini cenderung kesediaan hara di dalam tanah nggak mencukupin. Ya lihat respon pohon nggak subur. Kan sederhananya kita aja kalau nggak makan cukup, nggak mungkin kita bisa dapat badan sehat atau apa. Nah, itu juga durian. Nah ini kalau mau, ini kita kalahkan aja. Satu aja ya? Iya, tebang aja yang ini. Ini aja kita pelihara. Kalau memang ini mau di top working bisa, kita potong. Nanti di sini kita sambung, ganti aja jenis. Kan lebih bagus kita ganti jenis. Tahu-tahu kita nyicipin durian yang enak. Mau musang, mau oci. Gitu. Ya kurang lebihnya itu seperti ini. Jadi jati berdekatan dengan duren, dan terutama ini duren kan duren masa pertumbuhan awal. Sementara jati udah settle dari awal. Ya rebutan haranya. Nah itulah tadi kita bilang kesediaan hara yang ada di dalam tanah tidak mencukupin si pohon. Jadi akhirnya responnya ya pohon begini tumbuhnya. Nah kita berikan aja yang banyak. Kita gali, kasih sekam, nanti ditambah pupuk NPK, kasih pupuk cair, biar perkaya haranya. Mas Egi, kalau ini musangkingnya musangking yang merdeka, dia punya kerajaan sendiri, sehingga dari kecil percabangannya pun sudah membentang. Bisa diamati seperti itu. Tapi itu lama juga ini. Ini udah berapa tahun? 3 tahunan ada. 3 tahunan. Mungkin nutrisinya tidak terlalu rutin, sesuai kebutuhan juga. Idealnya berapa kali kita kasih nutrisi? Pupuk kan maksudnya ya? Minimum 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali untuk NP dan K, NPK.
Kalau udah seusia segini, paling tidak sekelilingnya itu diberikan menjelang 1 kilo lah, menjelang 1 kilo, mungkin 3/4 kilo udah boleh. Kalau saya malah ini yang saya buang. Di atas yang Karena ini udah rapi nih. Yang ini bentuk. Boleh nggak saya potong? boleh. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Nah, ini sebelum saya potong saya kasih alasannya. Kenapa saya memilih ini? Kalau dari pengamatan Bapak pilih yang mana? Dari awamnya. Dari yang Bapak, yang apa yang besar batangnya. yang ini Bapak pilih. Iya. Nah, sekarang saya kenapa memberi alasan yang ini? Cabang ini kan nggak ideal, semuanya vertikal. Ya. Tapi Bapak coba lihat yang sebelah. Dia horizontal ya. Ya, horizontal dan vertikalnya jelas. Satu vertikal sebagai batang utama, cabang Emang horizontal. Kalau ini kan semuanya Semua pengen naik. naik. Nah, jadi itu. Berarti itu yang dibuang ya. Iya. Itu di belakang ada mata air. Ini nggak apa-apa dibuang di sini. Iya, nggak apa-apa. Ini tanaman asparagusnya. Tapi angkat. Penting, sangat penting. Kalau kita lihat di Facebooknya kebun Thailand lebih ekstrim, habis total. Tapi berbuah dia Iya. di satu batang aja ya. Oh, Jadi nggak bukan tumbuh untuk daun ya, tumbuh untuk buah. ini kalau bisa dibantu cari bambu supaya mempertegas aja Nah, itu tadi posisinya. Naikin bambu, tarik ya. tancap bambu, diluruskan ke atas supaya dia cepat vertikalnya. Ini kan sudah ideal nih. Itu pelan-pelan dia nyamping. Kalau bisa sih nggak ada gergaji, ini mestinya bersih nih, jadi cepet ininya lurus posisi cabang yang batang yang ini. Kalau kehalang ini kan tunggu ini kering baru ini lurus, nanti dia menyatu jadi satu sama batang ini. Ini bersihin supaya bersih, ini jadi cepet fokus naik ke atas. Itu aja. Sama ya? Bukan di kuning sama sekali. Matang. Untung ada panodi juga dulu. Ya jadi kuning. Ini udah mau menjelang kemarau ini. Tuh kan, ya udah kuning, ya udah kuning. Karena memang sebenarnya harus dibantu. Sabar-sabar. Makan Pak, segera bersih. Kita ikut masak. Ini usia berapa, Pak? Wah, ini kalau usia ya rada susah, tergantung perawatan. Kalau kita lihat ideal, kita misalnya berbicara idealnya ditanam segini bisa dalam waktu 2 tahun. Tapi yang lebih tahu pemilik. 2 tahun bisa kita bikin seperti sebesar ini dengan catatan perawatan bagus. Ini berapa tahun, Pak Agus? 5 tahun sih lebih. Nah, kan 5 tahun lebih. dengan kondisi masih sebesar ini.
Kan waktu saya tanam itu kan udah apa ya, udah itu umur berapa? Masa 60 itu berapa? 6 bulan kan udah. Nggak pernah di pruning itu kenapa? Iya. Ini kalau mau di pruning ini buang. Ah. Jadi kan cerah di bawah. Nah inilah cabang yang kita pelihara, yang kita terus-terusan akan rawat itu dari sini ke atas. Kenapa bawa dibuang? Ya, paling tidak membebaskan matahari maksimal masuk ke dalam sini. Di bawah. Ya paling kalau sekitar awal ya bolehlah kita bantu peruningan ada di sini. Cabang baru buangnya gitu. Iya. Misalkan di dalam ini buka. Idealnya 1, 2, 3, 4 cabang ini kita buang supaya kita mulai rawat cabang yang akan kita besarkan itu sebatas dari sini ke atas. Yang mana Nah, aja ini tuh habis mesti semuanya. dibuang tuh. 1, 2, 3, 4. Gergaji aja kan. Ini ukuran batang sini udah siap Pak? Ya, sudah bisa ini. Kalau segini Tadi sudah udah cukup cukup lah untuk gantung buah. Sudah bisa. Walaupun nanti dibatasin. Karena kan diusahakan saat menggantung buah setelah berbuahnya kondisi si cabang masih tetap sehat. Karena ada beberapa kejadian Setelah berbuah, ketidakcukupan kurang selesai berbuah kering batang. Jadi kita batasin. Jangan digeber banyak-banyakan buah. selesai buah harus langsung di Nutrisi jalan. nutrisi lagi ya. Ini penyiraman per berapa periode? Seminggu berapa kali? Hah? Ingat Kayaknya nggak disiram ya. Paling pas musim kemarau doang siram. Ini kalau kita mau sehatkan tadi, seperti tadi lagi metodenya, gali aja. Gali, kasih sekam, nanti kita siram dengan pupuk cair, pemberian NPK, kombinasinya itu aja. Fungsi sekam supaya si akar muda yang setelah dapat asupan makanan bergeraknya enak. Nanti kalau dia sudah keluar, begitu lagi, keliling lagi kita garuk. Supaya dia, nanti kan dilihat dari respons pohon. Daun melebar, hijau, pekat warna hijaunya, nah, itu berarti asupan makanannya udah cukup. Nah begitu kita memahamin, oh ini fase sudah mendekati kemarau, stop dulu, kita streskan. Jenis pupuknya kita rubah. Yang memang pupuk bisa memicu fase generatif. Gitu. Pupuk yang bisa memacu generatif tuh contohnya apa ya? Fosfat, kalium, Fosfat kalium ya. ya, terutama nanti di kaliumnya. Ya. Fosfatnya kita batasin, jangan terlalu berimbang. Persentasenya lebih sedikit ya fosfat ya. Hah? Persentasenya lebih sedikit daripada Iya. kaliumnya. Kalau sudah masuk pembungaan, fosfatnya kita kurangin. Enaknya sih kayak kalau ada pruning yang panjang, nggak susah motongin yang atas. Soalnya kalau cabang oci ini harus diingat,
tipe cabang oci ini tidak sealot tipe cabang musangking. Jadi rawan patah. Gitu. Ini supaya paham. Kalau misalnya pengen manjat lagi ngebersihin, hati-hati, mendingan sediakan tangga atau beli pruning, Yang pruning gunting itu pruning ya. yang panjang. Panjang itu ya. Oci itu tipe percabangannya ringkih. Banyaknya daun berarti perkembangan akar juga bagus. Tapi kalau sudah kita melihat, oh ini kayaknya bisa nih, pengen kita bungakan, mulai kita kurangin supaya dia stres. Dengan stres itu harapannya keluar bunga, ya syukur-syukur bunganya bisa bertahan jadi buah. Gitu. Idealnya tuh batang itu berapa banyak? Kan berdekatan nih ya. Apakah Enggak. Kalau masalah percabangan, saling berdekatan nggak ada masalah. Gitu. Yang kita concernnya itu berapa jauh jaraknya dari tanah. Itu yang perlu kita lihat. Karena gini, saat misalnya kita pertahankan cabang begini, tiba-tiba ada buah. Tanah ini kan macam-macam, penghuninya? bisa dibilang makhluknya lah. Nah, khawatirnya begitu jarak sedekat ini, hujan dari tanah yang cipratan airnya nempel di calon buah itu bisa jadi jamur. Itu yang kita jaga. Karena buah itu ada fasenya nanti disemprot dengan anti jamur buah itu. Jadi fase dari dia awal sampai buah matang itu ada fase kapan nih kita semprot jamur untuk memproteksi dari serangan jamur si buah, calon buah itu. Ini usianya udah lumayan nih, Pak. Iya. 6 tahun juga nih. Sama lah sama yang tadi di depan sana. Cuman karena dia nggak kena matahari jadi kurus gitu ya. Yang matahari mungkin juga pemberian asupan Asupannya juga nggak rutin. yang perlu kita lihat periodiknya tertata nggak. Kalau padi ini adalah tanaman utamanya jati. Kadang orang berpikir udah tanam 7 tahun kok nggak buah. Itu saya kalau lihat permasalahan apa aja nih? Agak susah ya. Mesti kita lihat itunya, lihat fisik pohonnya. Kalau kayak gini kan ngomong udah 7 tahun kok nggak buah-buah. Nah, ya. Nah, kita lihat akhirnya tadi seperti apa kondisi. Untuk apa sinar matahari yang kita butuhkan menyinarin si pohon nggak maksimal. Terus kompetisi hara, ya mungkin kalau pohon-pohon yang besar lebih duluan menyerap hara ya sudah maklum itu. Karena kelihatan kan tadi perbandingan antara pohon jati dengan pohon duriannya jauh. Kalau kita bicara lokasi sini. Jadi ya kalau bisa ya kita sebagai pemilik kebun itu punya riwayat perawatan, kira-kira nutrisi yang sudah diberikan itu optimal apa enggak. Kalau kita melihat cuman sekedar menghitung tahunnya 7 tahun kok nggak bisa berbuah, ya kita lihat lagi ke belakangnya. Selama ini perawatannya udah bener apa enggak. Intinya kan di situ aja. Perawatan yang diberikan maksimal apa enggak. Kalau sudah maksimal kita berikan, coba cek pohon ini sehat apa enggak. Oh sehat kok. Udah analisa lagi lebih jauh. Oh iya ya, durian ini kan butuh saat dia mau berbunga itu membutuhkan intensitas matahari yang cukup. Ada nggak? Terjadi nggak? Oh ternyata nggak, karena keseluruhannya rindang dengan pohon-pohon yang lebih besar. Ya udah, kita nggak bisa lagi, kecuali kita harus mengalah.